Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X dikali 3 pangkat X kuadrat sama dengan 6. X-nya bilangan real. Ini nanti pakai logaritma ya, Pak? Ya, bisa jadi pakai logaritma, ya. Aska, silakan langsung ini ya, di answer dicari soal nomor 1 ini. Oke, Pak.
Bagaimana? Sudah ada yang dapat nilai X-nya? Masih belum, Pak. Oke. Ini mungkin sambil diperhatikan ya. Kalau kita punya, ini kan berarti kalau dari yang Bapak tulis ini 2 pangkat X dikali 3 pangkat X kuadrat sama dengan 2 kali 3. Kemudian kita bisa ubah dia menjadi 2 pangkat X dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 1 dikurang X kuadrat. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang, petunjuknya adalah menggunakan aturan logaritma. Ini Bapak tambahkan petunjuknya sedikit. Berarti kalau kita punya 2 pangkat X dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 1 dikurang X kuadrat, kemudian pasti berlaku 3 log 2 pangkat X dikurang 1 pasti sama dengan, iya, 3 log 3 pangkat 1 kurang X kuadrat. Nah, coba dilanjutkan ini. Nanti akan ketemu tuh, ada 2 buah nilai X yang memenuhi. Nanti bakal ada 2 buah nilai X yang memenuhi. Kira-kira lanjutannya bagaimana? Ingat-ingat lagi sifat-sifat logaritma. A log B pangkat C itu sama dengan C dikali A log B. Salah satunya itu min log 2 kurang satu nggak, Pak? X. Min 2 log, Min log 2 kurang satu. min 2 log 2 kurang 1. Nggak pakai 2, Pak. Min log 2 kurang satu aja. Min, min log 2 kurang satu. kurang 1. Min log 2 kurang 1. Bapak sih nggak bisa gitu dapatnya. Beda Oke. sih. Oh, mungkin Alif nggak pakai ini ya, nggak ada bikin 3 lognya ya? Atau ada Alif? Tadinya pakai 10 log sih, Pak. Jadi Oh ya, saya coba pakai. kalau pakai 10 log mungkin aja sih, tapi min, Coba saya pakai 3 log dulu. iya, coba pakai 3 dulu. Min log 2 kurang 1. Kayaknya min log 2 kurang 1 tuh mungkin aja. Ya, min log 2 kurang 1. Saya cuma dapat satu X aja, Pak. Yang mana tuh? Min satu kurang 3 log 2. Min 1 dikurang? 3 log 2. Ada lagi yang satu.
Hmm, Hati-hati ketika membagi, pastikan dulu ketika mau membagi yang ada variabel, variabelnya itu tidak sama dengan nol. oke, Pak. Tadi ada membagi ini kan? Ada yang dibagi kayaknya. Ya, tadi saya ada yang saya coret soalnya. Iya, hati-hati. Ketika itu variabel, hati-hati bisa jadi salah satu solusinya di sana. Oke, Pak. Gimana? Udah ketemu? Ini sambil dicari, perhatikan ini ya. Jadi kalau kita punya 3 log 2 pangkat X kurang 1, 3 log 2 pangkat X kurang 1 menggunakan sifat ini, A log B pangkat C bisa diubah jadi C kali A log B, maka 3 log 2 pangkat X kurang 1 itu akan sama dengan X kurang 1 dikali 3 log 3 log 2. 2. Tiga log dua, Kemudian yang di sebelah ini, satu kurang x kuadrat iya, kali 1 tiga, kurang X kuadrat tiga, dikali 3 log 3 ya. 3 log satu, 3 adalah, satu. iya benar, 3 log 3-nya 1. Kemudian kita punya X kurang 1 Sama dikali dengan 3 log 2, dua sama dengan satu kurang. ya sama dengan 1 kurang X kuadrat. Tetapi ketika kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita punya ini ditambah X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Paham ya? Hmm. Oke. Kemudian X kuadrat kurang 1 itu apa? X Des? tambah 1, X kurang 1. Bagus. Berarti kita bisa ubah jadi X kurang 1 dikali 3 log 2, kemudian ditambah X kurang 1 dikali X tambah 1. Oke. Coba diteruskan. Ini dikit lagi nih. Nanti ada 2 buah nilai X. Berarti X-nya ada 1 sama min 3 kurang log 2, Pak. Min Iya, 3 log 2 kurang 1. Ya. iya benar. 1 sama, nanti kalau mau disederhanakan bikin gini aja, Lip. Negatif 3 log 6. Oh, oke, Pak. Berarti saya tadi karena ngecoret yang X kurang 1 yang satu lagi berarti. Iya, karena X kurang satunya dicoret, jadi apa ya, kayak luput kan yang di X sama dengan 1. Iya. Makanya Bapak tadi bilang, hati-hati ketika mencoret variabel. Bisa jadi itu solusinya ada di sana. Oke. Oke, yang lain gimana? Udah dapat nilai X-nya?
Ini kan ada X kurang 1, di sini ada X kurang 1, X kurang 1-nya kita faktorkan menjadi X kurang 1 dikali 3 log 3 log 2, 2 tambah ya, X tambah 1. ditambah X ditambah 1, sama dengan 0. Maka ada dua kemungkinan di sini nilai X kurang 1 bisa jadi sama dengan 0, atau 3 log 2 ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0, dari sini kita dapat nilai X sama dengan 1. Nah, sementara yang satunya lagi, itu akan dapat X sama dengan min 1 dikurang 3 log 2. Nah, kalau mau lebih rapi lagi, negatif satunya diubah jadi negatif 3 log 3 dikurang 3 log 2. Ini jadi negatif dari 3 log 3 ditambah 3 log 2. Ingat lagi sifat-sifat logaritma. Kita dapat hasil akhirnya X sama dengan negatif dari 3 log 6. Ini sifat yang ini ya, A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Oke. Silakan dibaca dan dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Nanti Bapak kirimkan ininya, catatan kita. Tadi Alip di itu ya, di mengeliminasi X kurang satunya ya. Iya, Pak. Karena kan saya anggap itu dia jadi bagi ke samping gitu. Iya ya. Hati-hati lagi Alip, kalau ada huruf pokoknya, kecuali kalau kita bisa pastikan itu tidak sama dengan 0, nggak apa-apa. Pak, itu kenapa ditambah? Yang mana? Yang ini ya? Tanda tambah yang ini ya? Aska? Yang ini Pak, yang X kurang 1 kali 3 log 2 ditambah X kuadrat kurang 1 itu Pak. Yang mana? Yang mana? Aska? Yang X kurang 1 dikali 3 log 2 itu Pak. Yang Oh, ditambah ini. X, ya. Ya. Yang ini. Ya, Aska? Yang mana Pak? Yang mana Yang Pak? ini. Kalau sampai di Iya. sini paham, Aska? Paham. Nah, X kuadrat dikurang 1 itu kalau kita faktorkan, dia akan sama dengan ini, Aska. Jadi, Iya, cuma kenapa ditambah Pak? karena ini tanda tambah di sini. Gitu. Paham, Aska? Oke Pak. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Atau bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Ke soal berikutnya. Sebentar. Kita ke soal berikutnya. Oke, ini ada soal geometri. Dalam sebuah persegi ABCD, titik M adalah titik tengah sisi AB. Sedangkan titik N adalah titik tengah sisi MC. Jika luas dari segitiga AMN adalah 50, maka tentukan panjang sisi AB. Jadi ceritanya kita punya persegi ABCD. Misal begini ya. Kita sesuaikan gambarnya biar nanti pas nyari kita seragam caranya. Kemudian titik M adalah titik tengah sisi AB. Katakanlah M-nya di sini. Dan N adalah titik tengah sisi MC.
Jadi N-nya kira-kira di sebelah sini. Jika luas segitiga AMN adalah 50, maka tentukan panjang sisi AB. Oke, silakan diangsur dicari. Berarti panjang ini sama, panjang ini sama. Bapak tambahkan satu garis lagi sebagai petunjuk. Oh, ini salah ya, salah gambar ya. Mestinya ke sini. Oke, silakan dicari. Nah, mungkin sedikit petunjuk ini luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Tetapi kadang-kadang kita agak ini ya. Kadang-kadang lupa kalau misalnya segitiganya gambarnya seperti ini. Nah, panjang alasnya itu ya boleh nggak apa-apa kalau misalnya kita ambil si AB ini alasnya. Nah, ini alasnya. Nah, lalu tingginya yang mana? Tingginya adalah jarak dari C ke perpanjangan AB. Jadi harus tegak lurus. Nah, yang ini. Nah, ini adalah tinggi dari segitiga ABC-nya. Oke, sekarang coba dicari. Ingat ABCD adalah persegi. Saran Bapak kalian cari dulu luas ini, luas segitiga ANC. ANC. Setelah dicari luas segitiga ANC, kemudian cari lagi luas segitiga BMC. Nah, kemudian baru cari panjang sisinya. Jawabannya dalam bentuk akar nggak? Enggak, Nggak. enggak Alif. Alif dalam bentuk akar ya dapatnya. Oh iya. Tadi saya nggak pakai cara Bapak. Coba saya pakai. Oke, coba. Ini soal KTOM bulan ini yang kemarin. Simulasi OSK.
Ayo dicari ANC. 20, Pak. Udah ada yang dapat ya? Nilai 20. Iya benar ya. Haria gimana cara carinya? Kalau saya perpanjangan dari Pak. Terus? Cara nyarinya pakai perbandingan segitiga. Jadi kan kalau dapat segitiga dari N sama perbandingan A sama AC atau ABC sama C. Maka saya nyari tinggi dulu. Jadi pas dapat. Ya. Jadi tingginya gimana? Tadi? Kan segitiga ada segitiga. Oh ya, segitiganya sama ya? Ya benar-benar. Oke, cara kita sama. Berarti cari luas ABC-nya. Dari luas ABC-nya nanti dapat ya? Arya? Iya. Oke, bagus. Perhatikan segitiga ANC. Kalau kita mau nyari luas ANC, kita butuh lihat segitiga ini dulu. Segitiga AMC. Nah, segitiga AMC itu kan kalau kita tuliskan ya, kalau kita bikin kayak gini. Nah, lebih kurang seperti ini. Sebentar. Bapak mau bikin lebih rapi lagi. AMC. Nah, segitiga AMC itu lebih kurang bentuknya seperti ini. Ini A, ini M, ini N, ini C. Katakanlah alasnya itu MC. Nah, panjang MN kan sama dengan panjang NC. Nah, kemudian tinggi dari segitiga AMC yang mana? Tentu perpanjangan ini ya. Perpanjangan CM-nya. Nah, ini tingginya. Nah, katakanlah tingginya itu adalah, sebutlah X. Berarti pada segitiga AMN, itu panjang alasnya sama dengan MN, tingginya sama dengan X. Sementara di segitiga ANC, itu panjang alasnya adalah NC, tingginya juga X. Kenapa X? Karena kan tinggi dari segitiga ANC kan harus ini. Kalau alasnya NC ya, haruslah panjang garis yang tegak lurus dari titik A ke perpanjangan NC. Perpanjangan NC ini kan nanti lewat CN ke M terus ke sini. Nah, karena MN sama dengan NC, MN dengan NC kan sama ya. Karena di soal kan disebutkan bahwa N itu titik tengah dari MC. Artinya alas dari segitiga AMN dengan ANC ini alasnya sama. Kemudian tingginya juga sama. Dua buah segitiga kalau ada yang namanya alasnya sama panjang, tingginya juga sama panjang, ya pasti luasnya juga sama. Maka luas segitiga AMN akan sama dengan luas segitiga ANC. Nah, luas AMN tadi kan 50 ya, berarti luas ANC juga 50. Nah, jadi kita udah dapat nih luas segitiga ANC-nya 50. Nah, berarti kan AMC-nya 100 luasnya AMC. Nah, sekarang coba cari ABC, pakai logika berpikir yang sama. Kenapa? Karena di ABC itu kalau alasnya AB, tingginya BC. AM sama dengan MB. Berarti pada segitiga AMC, alasnya AM, tingginya BC. Di segitiga BMC juga alasnya MB, yang mana MB sama dengan panjang AM, tingginya juga BC. Artinya apa? Alas dan tingginya sama lagi. Nah, dari kedua ini kan kita tahu nih luas segitiga
AMC sama dengan 100. Nah, berarti luas BMC kan pasti sama dengan AMC. Sama-sama 100. Nah, jadi kita punya ini luas BMC juga 100. Nah, karena BMC-nya 100, berarti apa kesimpulannya? Luas ABC-nya 200. Iya, luas ABC-nya 200. Sebentar. Ini agak-agak meleset. Nah, luas ABC-nya 200. Luas dari ABC sama dengan 200. Nah, perhatikan luas ABC itu kan AB kali BC. AB kali BC per 2 sama dengan 200. Karena AB sama dengan BC, ini kan persegi ya. Karena panjang AB sama dengan BC, maka kita punya AB kuadrat, AB dikali AB per 2 sama dengan 200. Atau AB kuadrat sama dengan 400. Nah, AB-nya kan akar 400. Akar 400 adalah 20. Jadi benar tadi jawabannya 20. Oke. Jadi diingat ya, kalau alasnya sama, tingginya sama, luasnya pasti sama. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di bagian sini? Silakan. Sambil dipahami. Alif, paham ya? Paham, Pak? Aska, Noah, ngerti? Paham, Pak. Paham. Farah, bisa? Farah? Bisa, Pak. Oke. Jadi mesti ini dilihat-lihat lagi. Karena kan di soal ini ya, sebenarnya rumus yang kita gunakan tidak ada yang terlalu berat. Ini cuma rumus dasar segitiga. Cuma mungkin ya itulah geometri ya. Kesulitannya di penalaran geometrisnya. Kalau kita bisa aja udah aman. Karena biasanya rumusnya nggak terlalu aneh-aneh. Kemungkinan sih tingkatan soal yang kemampuan dasar nanti kayak gini. Pas OSK. Dia kan ada dua ya, kemampuan dasar sama lanjutan. Jadi ya kalian nggak usah terlalu ini kali. Apalagi kalau misalnya 5 soal pertama ya, jangan terlalu overthinking kali. Biasanya rumusnya sederhana, tetapi cara berpikirnya aja yang mesti ditingkatkan. Oke, kita ke soal berikutnya. Jangan ini dulu. Ini aja. Kombinatorik. Aturan pengisian tempat udah belajar ya? Di kombinatorik. Udah ada belajar sama Bu Pio? Atau udah ada baca-baca ya? Nah, ini dia soalnya. Jadi bilangan asli 1 sampai 9 akan diletakkan dalam suatu papan berukuran 3 kali 3. Nah, kita punya papan ukurannya 3 kali 3. Sementara angka yang mau kita isi di dalam ini adalah angka 1 sampai 9. Sehingga masing-masing bilangan dimasukkan ke dalam tepat satu peta. Jika hasil penjumlahan 3 bilangan asli pada baris atau kolom manapun selalu bernilai ganjil, artinya di sini jumlah angka di baris pertama, baris kedua, ataupun di baris ketiga, maupun yang kolom pertama, kolom kedua, ataupun kolom ketiga itu selalu ganjil, selalu bernilai ganjil. Pertanyaannya, ada berapa banyakkah cara menyusun ke 9 bilangan tersebut? Sebagai catatan, 2 buah konfigurasi yang sama yang diperoleh dari hasil rotasi atau pencerminan itu dianggap berbeda. Jadi maksudnya begini, seandainya kalian ngisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ini kan kalau kita putar kan bisa jadi kayak gini. 1, 2, 3-nya di sini.
456, terus 789. Ini kalau diputar ke kanan ya. Kalau diputar ke kanan sejauh 90 derajat, hasilnya kan ini. Nah, ini tetap dihitung konfigurasi yang berbeda. Entah itu kalian putar atau kalian cerminkan. Misalnya kalian cerminkan jadi 789, 456, 123. Ini tetap dihitung berbeda. Dianggap berbeda. Oke, ini penalaran ya. Artinya kalian harus tahu dulu gimana caranya men-setting angka-angka ini ke dalam 9 kotak yang tersedia. Ingat di sini ada 5 buah angka ganjil dan 4 buah angka genap. Teori dasar ya, ganjil tambah ganjil adalah genap, genap tambah genap adalah genap, genap tambah ganjil adalah ganjil. Saran Bapak cari dulu ininya, banyak kemungkinan cara menyusunnya. Baru nanti dihitung angka cara menyusun angkanya. Jadi meletakkan ganjil genapnya dulu yang dicari. Baru diurus angkanya terakhir. Oke, silakan boleh dicoba langsung dicari. Mungkin salah satu pola konfigurasi yang bisa kita atur seperti ini ya. Jadi Bapak akan menyingkat ganjil itu L, genap itu P. Salah satunya mungkin bisa seperti ini. L, 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 terus P, 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 P. Nah, ini kan baris pertamanya pasti ganjil ketika dijumlahkan. Ganjil tambah ganjil adalah ganjil. Baris keduanya ganjil ditambah genap pasti ganjil. Baris ketiga juga. Kolom pertama juga. Kolom kedua dan kolom ketiga juga hasilnya ganjil. Nah, ini kan baru satu. Sekarang kalian cari dulu ada berapa jenis ini yang bisa kita buat. Ada berapa pola. Ini kan baru satu nih. Yang jelas kalau kita mau hasilnya ganjil, berarti kan pilihannya antara 3 buah angka yang sebaris atau sekolom itu ganjil, atau cuma ada 1 buah angka yang ganjil dalam 1 baris atau 1 kolom. Bapak mau kalian cari, nanti bakalan dapat itu ada 9 konfigurasi. Yang pertama seperti ini, yang kedua bisa jadi seperti ini. Ya, ya kan?
Terus yang ketiga seperti ini. Jadi hurufnya kita geser dulu. Yang di bagian apa ya? Bagian kolomnya ya. Pak, jawabannya bakal 100 ribuan. Gimana? Jawabannya bakal 100 ribuan. Enggak. 100 ribuan. Enggak sampai 100 ribuan. Tapi memang puluhan ribu jawabannya. Oke. Oke, cari lagi Arya. Ini bisa juga. Itu kan kalau kalian lihat ya, kolomnya itu bergeser terus. Sekarang Bapak mau geser si ininya. Si yang bagian barisnya. Nomor 4 Bapak mau bikin seperti ini. Berarti ini. Oh ya, ini LLL. Ini LL-nya di sini. Ini P, ini P, ini P. Terus yang kelima. Ini tetap di tengah. Oh ya, ini masih di sini. Yang keenam, LLL, berarti di tengah di sini. Yang ketujuh, LL. Kemudian yang ke-8, LL. Terakhir yang ini. Artinya ada 9. 9 pola Jawabannya mata. Jawabannya 25.120, Pak. Berapa tadi Arya? 25.920. Iya benar, 25.920. Bagus. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 9 pola. Nah, kita bahas satu pola aja dulu. Karena satu pola nanti bakalan sama cara mengisinya dengan pola-pola yang lainnya. Misalnya kita bahas pola ketiga ya. Kita bahas pola yang ketiga. Kita pakai aturan pengisian tempat. Nah, untuk pola yang ketiga ini, kita mulai dari mengisi bilangan ganjilnya terlebih dahulu. Untuk mengisi bilangan ganjil yang pertama kan ada di sini ya. L yang ini. Ada berapa banyak bilangan ganjil yang bisa kita tuliskan? Ada 5, yaitu boleh angka 1, 3, 5, 7, atau 9. Nah, salah satu di antara 5 angka ini kita tulis di posisi sini. Kemudian untuk posisi berikutnya, karena satu angka sudah ditulis, tinggal 4 pilihan lagi yang bisa ditulis untuk di posisi baris pertama kolom kedua. Kemudian baris pertama kolom ketiga, itu tinggal 3 pilihan angka. Nah, dengan cara yang sama, baris kedua kolom ketiga ada 2 pilihan. Nah, angka terakhir di sini. Itu untuk yang ganjilnya. Sementara untuk yang genapnya, di baris kedua kolom pertama itu angka genapnya kan cuma ada angka 2, 4, 6, dan 8. Artinya ada 4 pilihan yang bisa kita tulis di sini. Dari 4 ditulis 1, di sini tinggal 3, ini tinggal 2, ini tinggal 1. Jadi totalnya ada berapa banyak? Totalnya akan ada sebanyak 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 untuk yang ganjil. Kemudian untuk yang genapnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau sama dengan 5 faktorial kali 4 faktorial. Itu untuk satu ini, untuk satu pola. Karena polanya ada 9 dan cara menyusunnya juga sama, berarti jawaban untuk soal ini, cara menyusunnya ada sebanyak 9 dikali 5 faktorial dikali 4 faktorial. Nanti kalian cari, dapat hasil akhirnya 25.000. Berapa tadi Arya? 25.120. 920 ya. Ya. Nah. Arya caranya sama? Sama, Pak. Cuman tadi Oke. kenapa Pak bilang konfigurasi tadi itu kan pakai sekali, Pak. Oh, begitu. Oh, karena mikirnya ini ya, pas diputar-putar ya? Iya. Nah, padahal ini sama aja kan, pas kita nyusunnya kan udah otomatis lah dia. Iya, makanya. Nah. Terus saya tinggal bagi 4. Oh, dibagi 4 lagi ya? Iya. Oke, bagus.
Gimana yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kalau dipikir-pikir ini bukan ini ya. Kesulitannya cuma di apa ya? Nyari 9 polanya itu. Kalau udah ketemu 9 dan udah yakin 9 ya bisa jawab. Karena nemu 5 faktorial kali 4 faktorial kayaknya nggak seberat nemu yang 9 itu. Oke, bisa dilanjutkan ya ke soal berikutnya. Sama. Oke. Sekarang Bapak mau kasih soal yang agak menantang sedikit. Nanti kita bakal pakai notasi sigma. Kalau jawaban versi Bapak ya. Coba dicari jawaban ini dulu. Tentukan nilai dari sigma dari negatif 1. Ini pangkat ya. Jadi ceritanya negatif 1 pangkat K dikali K tambah 1/2. Kemudian dikali dengan K kuadrat. Di mana K dimulai dari, oh ini bukan min 1 ya. Bapak hapus ini. Ini bukan min 1, tetapi dimulai dari 1 ya. Salah ketik. Di mana K-nya dimulai dari 1 hingga 100. Oke. Silakan dicari terlebih dahulu. Coba dimasukkan K sama dengan 1, kemudian K sama dengan 2, lanjut K3, K-nya 4, sampai 8 lah mungkin ya. Nanti akan kelihatan polanya. Jika K sama dengan 1, gimana dia? Min 1 pangkat 1 kali 2/2 dikali 1 kuadrat. Ini sama dengan min 1 kuadrat. Nah, kalau K sama dengan 2, negatif 1 pangkat 2 kali 3/2 dikali 2 kuadrat. Negatif 1 pangkat 3 adalah min 1 dikali 2 kuadrat, jadinya min 2 kuadrat. Nah, cari terus, lihat polanya. Kemudian kira-kira apa yang bisa kita manipulasi di soal ini.
Berarti nanti dia Pak tiap dua pergantian 2K itu bakal ganti tanda, ya kan? Oh iya, benar. Yang lain gimana dapat ya? Polanya ya? Iya, Pak. Sama dengan min 1 kuadrat kurang 2 kuadrat, nanti 3 kuadrat, 4 kuadratnya positif, 5 kuadrat dan 6 kuadratnya negatif, 7 kuadrat dan 8 kuadratnya positif lagi, dan seterusnya. Dikurang dan seterusnya, nanti terakhir polanya pasti kayak gini ya. 99 sama 100-nya positif. Sama ya? Sampai di sini ya? Oke, sekarang gimana caranya? Apa yang mesti kita cari? Apa yang mesti kita manipulasi? Karena kan kalau kalian pernah lihat rumus ini ya, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya, tambah n kuadrat itu sama dengan n dikali n N tambah tambah 1 1 kali 2N 2 tambah n 1 tambah 1 per per 6. 6. Nah, masalahnya rumus ini Bapak pikir nggak bisa kita gunakan. Nggak bisa digunakan secara langsung. Kenapa? Karena ini ada tanda negatif. Berarti harus ada yang kita lakukan. Artinya harus kita bagi. Bapak yakin kalau kalian mau membaginya ke dalam 2 kelompok ya? Ada kelompok yang negatif sama positif. Tapi kalau saran Bapak, coba dibagi menjadi 4 buah kelompok. Yaitu kelompok yang ini. Kelompok pertama, kalian bisa bikin kelompok min 1 kuadrat, kemudian min 5 kuadrat, min 9 kuadrat, dan seterusnya, sampai nanti terakhir negatif 97 kuadrat. Ini tambah 4 terus ya. Kemudian kelompok yang kedua, oh ya, Bapak bikin ini aja ya. Bapak ubah jadi tanda tambah ya. Biar lebih aman nyarinya. Jadi negatifnya di luar. Nah ini. Yang kedua kelompok negatif 2 kuadrat. Kemudian negatif 6 kuadrat. Negatif 10 kuadrat. Dan seterusnya sampai negatif 98 kuadrat. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok 3 kuadrat, 7 kuadrat, 11 kuadrat, sampai 99 kuadrat, dan terakhir kelompok 4 kuadrat, kelipatan 4 ya, 8 kuadrat, 12 kuadrat, dan seterusnya sampai 100 kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini kan di setiap kelompok ini kan ada 25 ini ya, 25 suku. Nah, kira-kira apa yang mesti kita lakukan berikutnya? Sampai di bagian sini paham ya? Noah, ngerti? Berarti, Pak. Farah? Ngerti, Kak. Coba dipikirkan lagi. Bapak kasih waktu sekitar 3 menitan. Kalau yang untuk 4 kuadrat sampai 100 kuadrat tuh boleh nggak Pak? Kalau 4 kuadratnya saya keluarin tuh nanti di dalamnya jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai 25 kuadrat. Iya, Bapak bilang itu nggak salah, boleh. Tapi kalau untuk yang lain itu saya belum tahu Nah, polanya. yang lainnya gimana ya? Nah, ini itu. Karena yang 4 kuadrat, 8 kuadrat ini nanti bisa diarahkan ke rumus ini ya. Iya Pak. Nah, tapi gimana dengan yang lain? Oke, Bapak tambahkan lagi sedikit petunjuknya.
Untuk kelompok yang pertama, Bapak mau ubah dia menjadi negatif dari sigma dari 4K dikurang 3 dikuadratkan dengan K mulai dari 1 sampai 25. Ingat, tadi kan ada 25 suku ya. 97 itu kan 4 dikali 25 dikurang 3. Ini untuk suku yang pertama. Kelompok yang pertama. Sementara untuk kelompok yang kedua, sigma dari 4K dikurang 2 dikuadratkan dengan K mulai dari 1 sampai 25. Kelompok yang ketiga, sigma dari 4K dikurang 1 dikuadratkan dengan K mulai dari 1 sampai 25. Dan terakhir, kelompok keempat adalah sigma dari 4K dikuadratkan. Bukan 4K kuadrat ya, tapi 4K dikuadratkan. Karena kelipatan 4 ya. K-nya dari 1 sampai 25. Coba dilanjutkan. Kira-kira arahnya kemana ini? Berarti jawabannya bakal tetap dalam sigma. Benar, dalam sigma. Berarti pakai sifat sigma aja di sini, Pak. Benar sekali. Kita bisa pakai sifat sigma. Kalau kita pakai sifat sigma jadinya seperti ini ya. Karena sigmanya dari 1K dari 1 sampai 25, jadi bisa kita gabungkan. Berarti sigma dari negatif 4K kurang 3 dikuadratkan dikurang 4K dikurang 2 dikuadratkan ditambah 4K dikurang 1 kuadrat ditambah 4K dikuadratkan dengan K dari 1 sampai 25. Nah, coba tinggal diselesaikan dan dijawab pertanyaannya. Kira-kira ini nanti jadi sigma dari apa gitu. K-nya dari 1 sampai 25. Nah, fungsinya lagi yang dicari. Pak. 32K kurang 12. Polanya berapa? 32K? Kurang 12. Iya, benar. 32K dikurang 12. Ya, benar. Ini tinggal dihitung ya. Nanti dapat 32K kurang 12. Nah, sekarang tinggal diganti K-nya. Ini kan jauh lebih gampang ya.
Kalian kayaknya udah dikasih tahu ini ya. Kalau kita punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah n, ini sama dengan apa? 1 n tambah 1 kali n per 2. N kali n Per tambah 1 per 2 ya. Nah, karena ini bakal digunakan untuk pola dari sigma yang terakhir kita dapat ini. Sepuluh 10.250, Pak. Berapa? 10.250. 250 ya? Hah? Hati-hati hitungnya. Bentar, Pak. Hati-hati ngitungnya, Lip. Sepuluh 10.388, Pak. Aduh. Berapa tadi Arya? Apa? Noah? 10.000? 388. 10.100 nggak, Pak? Berapa? 10.100. 10.100, Pak. Iya, 10.100 ya. Benar ya. Salah gitu. Iya, hati-hati ngitungnya. Itu kan nanti 12-nya dikaliin ini ya. Udah kalian kaliin 25. Udah, Pak. 800. Nah, Kurang 12. 788. oke. Ini nanti kan jadinya sama dengan, kalau kita lihat polanya ya, ini jadi sama dengan 32 dikali 1 dikurang 12 ditambah 32 dikali 2 dikurang 12 ditambah 32 dikali 3 dikurang 12 dan seterusnya. Terakhir 32 dikali 25 dikurang 12. Nah, ini sama dengan 32 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai 25. Kemudian dikurangi 12 ada sebanyak 25 kali. Nah, berarti ini dikurang 12 kali 25. Nanti tinggal dicari dapat 10.400 dikurangi 300. Jawaban akhirnya 10.100. Oke. Nah, kira-kira begini. Jadi bisa kita manfaatkan sifat dari notasi sigma. Mungkin dengan cara lain bisa aja dapat. Bapak nggak nutup kemungkinan ada cara lain ya. Kayak tadi kan yang ini 4 kuadrat tambah 8 kuadratnya bisa kita ubah menjadi 4 kuadrat dikali 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya. Nah, yang ini mungkin bisa juga dimanipulasi, entah bagaimana caranya ya. Nah, tetapi salah satu alternatif yang bisa Bapak tawarkan ya seperti ini. Karena kerjanya nggak terlalu ribet di ujung. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang ini? Arya paham? Paham, Pak. Oke. Aska, gimana? Paham, Pak. Oke. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Oke. Soal berikutnya. Nah, ini agak berat ini soal berikutnya. Teori bilangan udah, aljabar udah, geometri udah. Ini udah. Oke. Tambah satu soal lagi yang geometri. Tapi kita cari yang agak ribet. Oke, soalnya ini. Diketahui panjang AM 4, panjang BM-nya 6, tentukan jari-jari setengah lingkaran. Maksudnya yang besar ini ya, setengah lingkaran yang ini. Ini tegak lurus. Oke. Panjang AM-nya 4, panjang BM-nya 6. Tentukan jari-jari dari jari-jari setengah lingkaran. Artinya jari-jari dari lingkaran yang besar itu.
setengah lingkaran yang besar itu. Kira-kira bagaimana? Mau cari atau langsung dibahas? Mau coba cari dulu atau dibahas? Alif, Arya, Aska, Noah. Dari utang ya. Dicari dulu, Pak. Oke, bagus. Semangatnya. Oke, cari dulu. Itu lingkaran yang di dalam tuh Pak, saling menyentuh nggak Pak? Iya, iya, ini menyentuh ya. Eh, ini bentar, bentar, bentar. Katakanlah titik singgungnya di sini, yang satu lagi katakanlah di sini ya. Ini juga menyinggung di sini dan di sini. Kemudian di sini juga. Yang kayaknya kalian semua bisa pikirkan ini ya, kalau jadi kita seragamkan aja ya nyarinya. Ini katakanlah titik apa ya? Titik pusatnya titik P, sementara yang di sini katakanlah titik Q ya. Nah, ini katakanlah titik Q. P dan Q titik pusat lingkaran. Mungkin yang paling gampang dicari ini dulu ya, cari panjang jari-jarinya. Baik jari-jari lingkaran P maupun lingkaran Q. Oh ya, OP dan Q ya, titik pusatnya. Jadi yang satu lagi Bapak mungkin kira-kira di sini ya, titik pusatnya di O. Katakanlah O di sini. Bagaimana ya di O, di O. Oke, misalkan titik O-nya di sini ya. Dan jari-jari lingkaran O, lingkaran yang titik pusatnya O ya. Katakanlah R besar. Kemudian kita punya apa kira-kira? eh Bapak rasa kalian sudah tahu ini ya. Kalau misalnya ada garis singgung, ini kan garis singgungnya di B ya. Titik singgungnya di B, maka kemudian QB itu pasti tegak lurus dengan MB. Itu berlaku untuk semua ini ya, semua lingkaran.
Ini tegak lurus, kemudian yang ini juga tegak lurus. Ini tegak lurus juga. Terus ini juga tegak lurus. Oke, kira-kira gimana? Panjang jari-jari lingkaran P berapa? 4. Iya, lingkaran P-nya 4 ya. Kenapa 4? Karena jari-jarinya itu, panjang jari-jarinya pasti akan sama dengan panjang AM ya. Panjang AM-nya 4. Berarti panjang jari-jari lingkaran P sama dengan 4. Dengan cara berpikir yang sama, maka panjang jari-jari lingkaran Q juga, bukan juga sih, adalah 6 ya. Kenapa? Karena panjang jari-jarinya ini akan sama dengan panjang MB atau BM. Nah, kemudian apa kira-kira? Bapak bantu satu lagi, misalkan panjang OB, misal panjang OB adalah X. Misalkan panjang OB adalah X. Berarti MO-nya 6 kurang X. Nah, langkah berikutnya coba kalian gunakan Pitagoras ya. Gimana caranya kira-kira? Manfaatkan teorema Pitagoras. Ada ide? Berarti cari Q0 sama P0 dulu, Pak. Cari QO ya. QO sama PO. Benar, cari QO sama PO. Kalau panjang PO kira-kira berapa? Itu pakai segitiga AOP jadinya 10 kurang X kuadrat, 100 kurang X kuadrat tambah. Oh gitu ya. Kalau Bapak malah menawarkan cara ini ya, cara berpikir yang lain, Alip. Gimana kalau misalnya kalian mikirnya kayak gini? Si apa ini PQ RS, Bapak tambahkan huruf RS ya. OP itu adalah OR dikurang RP, benar? Panjang OR dikurang RP. Kemudian panjang OR apa? Panjang OR, oh ya, jangan pakai RS ya, karena huruf R udah digunakan. Huruf CD aja lah. Huruf C, ini D. Sorry. Berarti panjang OC dikurangi CP. Pak perbaiki ya, karena kalau nanti hurufnya sama bingung. Oke, Bapak ulangi. Panjang OP adalah panjang OC dikurangi CP. Nah, panjang OC itu kan sama dengan jari-jari lingkaran O itu. Ini. Jari lingkaran O itu kan si R besar tadi. Kemudian CP itu kan sama dengan panjang jari-jari lingkaran di P. Berarti R dikurang 4. Bisa dipahami? Kira-kira? Bisa. Nah, berarti Oki gimana? Berarti Oki R kurang 6. Iya benar. Karena Oki adalah OD dikurangi QD. Nah, QD itu kan jari-jarinya ya. Berarti ini R dikurang 6. Nah, Bapak tadi yang pakai Pitagoras, nah ini setelah kita dapat OP,
tahu panjang AP, tahu panjang OA, tahu panjang OB, tahu panjang BQ, manfaatkan Pitagoras. Teorema Pitagoras untuk mencari si R-nya itu. Kayak ini ya, dari segitiga OAP misalnya. Berarti kan OP kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah OA AO kuadrat. kuadrat. Ah ya, atau A kuadrat. Nah, coba dilanjutkan. Kira-kira bagaimana? Yang penting kalau ketemu geometri, tulis saja terus apa yang kalian tahu. Mana tahu nanti dari tulisan-tulisan, coretan-coretan kalian, ketika digabungkan bisa dapat nilai yang pengen kalian cari gitu. Sebenarnya belajar apapun kayak gitu ya. Aljabar pun, yang bidang aljabar gitu juga. Teori bilangan sama. Jadi ya punya kesulitannya masing-masing. Karena karakternya beda. Berarti Pak nanti kan dapat dua persamaan tuh. Ah iya benar. Baru dapat nilai R ya kan? Iya benar. Dari kedua persamaan itu coba diolah. Berarti OP kuadrat sama dengan panjang OP tadi adalah R dikurang 4. Jadi R kurang 4 kuadrat sama dengan panjang AP 4. Kemudian panjang OA ini kan ini ada AM ya. AM ditambah MO. Berarti ada 4 tambah 6 kurang X dikuadratkan. Kemudian kita punya R dikurang 4 dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat ditambah 10 dikurang X dikuadratkan. Nah, ini tinggal dicari. Seperti ini ya. 16 dengan 16-nya habis. Kemudian kita punya R kuadrat dikurang 8R sama dengan X kuadrat dikurang 20X ditambah 100. Itu dari segitiga OAP. Sementara dari segitiga OBQ.
Dari OBQ kan OQ kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah BQ kuadrat. Nah, karena OQ-nya adalah R kurang 6, berarti R kurang 6 dikuadratkan sama dengan OB. Panjang OB adalah X. Kita punya X kuadrat ditambah BQ. BQ-nya 6 ya. X kuadrat ditambah 6 kuadrat. Atau R kuadrat dikurang 12R tambah 36 sama dengan X kuadrat ditambah 36. Jadi kita punya, ini dicoret, R kuadrat dikurang 12R sama dengan X kuadrat, atau boleh dibilang X-nya itu sama dengan akar dari R kuadrat dikurang 12R. Nah, kalian manfaatkan yang ini ya. Si X sama dengan akar dari R kuadrat dikurang 12R. Disubstitusikan ke sini. Nah, kemudian dicari nilai R-nya. Karena kan kita mau cari nilai R ya. Oke, silakan coba dilanjutkan mencarinya. Nanti tinggal diganti ya. Bapak mute sebentar ya. Ada azan. Jawabannya 12,5, Pak. Gimana tadi? Dapat berapa? 12. 12,5 Arya. Iya. Iya benar. Jawabannya 12,5 atau 25/2.
Oke, kita lanjutkan ya pembahasannya. Jadi kan di substitusi nilai X sama dengan akar dari R kuadrat dikurang 12R. Sehingga didapat persamaan yang ini. Kemudian kita punya R kuadrat dikurang 8R, itu akan sama dengan, ini akar dikuadratkan, itu saling saling inverse ya. Sehingga diperoleh R kuadrat dikurang 12R dikurang 20 akar R kuadrat dikurang 12R ditambah 100. Kemudian perhatikan di ruas kiri dan ruas kanan itu ada R kuadrat. Ini habis. Kemudian kita punya 20 akar dari R kuadrat dikurang 12R. Yang awalnya sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri. 8R yang di ruas kiri kita pindahkan ke kanan. Jadi positif 8R ditambah 100. Nah, ini dari kiri pindah ke kanan. Ini dari kanan pindahkan ke kiri. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 4 ya. Kalau dibagi 4, ini menjadi 5 akar dari R kuadrat dikurang 12R. Sementara ruas kanannya menjadi 2R ditambah 25. Pak, Ada salah hitung ya? negatif 12R-nya belum Negatif 12R-nya. dipindah. Belum dipindahin. Belum dikurang sama 8R-nya. Oh iya ya. Negatif 12. Oh yang ini ya? Sorry. Berarti harusnya jadinya negatif 4R ya? Iya. Oke. Negatif 4R. Sorry. Berarti negatif 4R dibagi 4 jadinya min R. Iya benar. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Nah ini dikuadratkan nanti dapat 25. Karena 5 kuadrat 25 dikali R kuadrat dikurang 12R. Sama dengan R kuadrat dikurang 50R ditambah 25 kali 25 adalah 625. Perhatikan ini adalah 25R kuadrat dikurang dengan R kuadrat, nanti dapat 24R kuadrat. 25 dikali min 12 adalah negatif 300R. Kemudian ditambah 50R, karena yang sebelah kiri ini kita pindahkan ke kanan. Dan dikurang 625. Sama dengan 0. Oke, karena dia kelipatan 12 berarti ya. Yang ini bisa kita faktorkan menjadi 12R dikali 2R. Karena 12R dikali 2R adalah 24R kuadrat. Kemudian dikurang 25. Ditambah 25 dikali 2R dikurang 25. Sama dengan 0. Karena kita sama-sama punya 2R kurang 25, jadi 2R dikurang 25, kemudian dikalikan dengan 12R ditambah 25, sama dengan 0. Oke, silakan dipahami dulu sebentar. Hitungannya lebih kurang begini ya. Sehingga kita punya dua buah kemungkinan. Bisa jadi 2R dikurang 25 yang sama dengan 0, atau 12R ditambah 25 sama dengan 0. Kita bahas yang kanan dulu, yang kemungkinan kedua. Untuk yang ini kita dapat nilai R-nya negatif 25/12. Ini jelas tidak mungkin ya. Karena R adalah jari-jari. Jari-jarinya itu tidak mungkin kurang dari 0. Nah, sementara untuk yang satunya lagi, 2R dikurang 25 sama dengan 0, kita dapat R-nya sama dengan 25/2, atau 12,5. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 25/2 atau 12,5. Oke, lebih kurang begitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Susah? Alip, Haria, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada masukan? Nggak ada. Ada juga, Pak. Oke. Oke. Sebelum kita tutup, tadi Bu Vio nitip pesan ke kalian ya, sama Bapak. Besok kita bimbingan lagi. Jadi mulainya
karena jadwal Bapak ini ada kegiatan pagi sampai siang, pagi hari. Jadi besok kita mulainya jam ini ya, jam 1:30. Jadi mungkin karena ini kan mulainya siang besok tuh. Bapak harap kalian istirahat yang cukup dulu biar nggak terlalu ngantuk pas siangnya. Jadi besok mulai jam 13.30. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. terus ini untuk dipikirkan, untuk kalian cari-cari nanti mungkin ada soal. Aduh, gimana ya? Kemana dia muncul? Oh, ke sini. Sebentar. Nah, ini ada soal. Silakan kalian cari-cari jawabannya. Kalau Bapak nggak salah, ini jawabannya nanti 30 derajat. Silakan dicari ya. Ini tentang trapesium. A, B, C, D, begitu. Nah, mungkin yang bisa kalian manfaatkan di sini, sudut A ditambah sudut D itu 180 derajat, dan besar sudut B ditambah besar sudut C itu sama dengan 180 derajat. Ini nanti file soalnya Bapak kirim ke Bu Vio ya, atau ke nomor ASKA karena Bapak ada nomor ASKA. Oke, Pak. Oke, bisa dipahami ya. Tetap semangat ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.